Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pembelajaran tema. Oke, hari ini kita akan memasuki pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua yaitu sebelum kita masuki pembelajaran, terlebih dahulu kita akan mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah melakukan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Setelah melakukan wawancara orang tua, siswa dapat menuliskan cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi yang diterima dengan tepat. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dan menjalankan satu kegiatan di sekolah. Oke, sekarang kita memasuki pembelajaran kedua. Apakah kamu ingat dengan tugas wawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Oke, nah di situ sama disuruh menulis apa saja informasi yang kamu dapatkan dari wawancara kepada orang tua. Oke. Misalnya, menurut cerita ibuku, aku dilahirkan dengan panjang 49 cm dan berat 2,8 kilo. Ya, seperti itu. Pada usia 7 bulan aku sudah mulai merangkak. Nah, ada yang paragraf ketiga, masih menurut ibuku, aku mulai mengucapkan kata pertama pada usia 14 bulan. Nah, itu contohnya. Kalau sampean berapa? Ceritakan nanti menurut ibuku sama dilahirkan dengan panjang berapa. Oke, nanti dituliskan di situ ya untuk anak-anak ya. Oke, setelah itu bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Perasaanmu bagaimana setelah anak-anak itu mendengar informasi tentang perkembangannya? Nah, contohnya saya senang karena saya tumbuh kembang dengan baik. Apakah kamu juga mendapatkan informasi kapan kamu bisa mulai merangkak dan berjalan? Ya, nanti ditulis ya berapa bulan usiamu mulai merangkak, mulai berjalan atau mulai bisa berlari. Oke, selanjutnya menghargai perbedaan. Oke, perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karena karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, saling menghargai dan menghormati perbedaan itu adalah artinya sikap toleransi ya. Sikap toleransi itu sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan ya anak-anak. Selanjutnya, coba sampean tuliskan sikap yang kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Nah, contohnya gambar yang pertama. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap apa yang akan kamu lakukan? Nah, misalnya membantu mengambilkan benda di tempat yang tinggi. Ya. Yang kedua, gambar Siti. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap apa yang kamu lakukan? Oke, misalnya membantu membawa barang bawaan. Yang ketiga, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap apa ya anak-anak yang kamu lakukan? Oke, misalnya membantu mempelajari gerakan tari dengan cara mencontohkan gerakan tari dengan pelan. Oke, selanjutnya arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Arti gambar pada lambang negara Pancasila. Oke, yang pertama sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila. Kedua, simbolnya apa? Iya, rantai emas. Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan. Apa itu? Apa ya nilai-nilai kemanusiaan itu? Misalnya apa saja? Saling menghormati, saling menyayangi, juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik, saling membantu. Oke. Oke, nanti di rumah ada latihan soal dikerjakan di buku tulis ya. Nomor 1, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia? Yang kedua, sikap apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu jatuh dari sepeda? Nah, sikap apa yang kamu lakukan? Yang ketiga, apa saja contoh sikap pengamalan sila kedua tadi sudah Pak Amin jelaskan di awal. Oke. Oke, sekian dari Pak Amin. Ada kurang lebihnya Pak Amin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.